Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak kalian ya, zodiak Sagittarius, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Mei 2022. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing, ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading bulanan kali ini. Jadi sebentar ya, teman-teman. Oke. Oke, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 6 cawan, terus 3 cawan, 8 pedang, Wheel of Fortune, Ace of Cups, 6 pedang, Queen of Pentacles, 4 cawan, Queen of Wands, dan terakhir The Hierophant. Oke, terus tema untuk bintang Sagittarius untuk bulan Mei 2022 adalah kartu 7 cawan, ya, Seven of Cups. Oke. Teman-teman, kalau bisa simak terus videonya sampai selesai, soalnya di akhir video nanti kita akan bahas lagi lebih mendalam bagaimana kisah asmaramu selama bulan Mei nanti, ya. Oke, kita lanjut. Tadi tema untuk bintang Sagittarius, kartunya ini 7 cawan, ya. Jadi teman-teman, beberapa dari kalian sepertinya dalam bulan Mei nanti mungkin akan mengalami semacam faktor ketidakjelasan, ya. Ada satu hal yang sifatnya belum jelas, belum kelihatan dengan sangat jelas, yang nantinya justru akan membuat dirimu itu merasa bingung sekali, bimbang dan ragu ketika ingin menentukan pilihan yang terbaik, ya, ketika ingin menentukan keputusan yang penting mengenai suatu hal. Jadi hati-hati, misalnya mungkin ada yang lagi mengalami ketidakjelasan dalam hubungan cinta, ya, ketidakjelasan mengenai kondisi pekerjaan, soal keuangan, dan lain-lain. Jadi ada hal-hal tertentu yang sifatnya itu belum jelas, ya, belum kelihatan jelas, ya, yang nantinya justru akan membuat dirimu itu merasa ragu sekali, teman-teman, ya. Di sini kalian tuh akan merasa bingung sekali ketika menentukan kira-kira mana pilihan yang terbaik untuk dirimu selama bulan Mei, ya. Terus bagian lain, kartu 7 cawan juga melambangkan sebuah opsi pilihan baru. Jadi artinya memang ada sebuah pilihan baru yang akan kamu dapatkan selama bulan Mei nanti, ya. Jadi cukup menarik energinya. Jadi tiba-tiba misalnya mungkin ada yang akan memperoleh pilihan baru dalam hubungan cinta, ya. Mungkin tiba-tiba akan menemukan pasangan yang baru, misalnya. Bisa juga mungkin ada semacam pilihan baru ketika ingin mencari uang, menghasilkan uang, ya. Pilihan baru ketika ingin bekerja, menyelesaikan pekerjaan, dan lain-lain. Jadi ada semacam opsi pilihan baru yang tiba-tiba akan muncul di depanmu, di hadapanmu Sagittarius selama bulan Mei, yang bisa kamu gunakan tentunya untuk bergerak maju, ya. Oke, terus lihat di bawahnya ada kartu Page of Wands. Jadi kartu ini melambangkan orang yang tiba-tiba dapat inspirasi baru, dapat semangat baru. Jadi artinya memang selama bulan Mei, teman-teman, kalian tuh tiba-tiba akan dapat semangat baru nih. Untuk apa? Untuk melangkah maju, untuk melakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan masing-masing. Akan tetapi, namun di tengah jalan memang ada semacam faktor ketidakjelasan dengan kartu 7 cawan ini. Ketidakjelasan yang akan datang menghampirimu ketika ingin mengejar sebuah tujuan. Jadi hati-hati, ya, dan usahakan untuk lebih sabar lagi dengan kombinasi kedua kartu ini. Oke. Terus di bawahnya ada kartu Ace of Swords dan The Moon. Oke. Jadi memang ada yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer, ya, di sini. Oke, jadi memang Sagittarius, beberapa dari kalian baru saja melewati semacam periode ketidakpastian akhir-akhir ini, The Moon. Jadi ada hal-hal tertentu yang sifatnya belum pasti, yang membuat dirimu tuh merasa bingung sekali, ya, bersama dengan kartu 7 cawan tadi, ya. Jadi memang ketidakjelasan tersebut masih terbawa energinya ke dalam bulan Mei. Jadi memang perlu untuk ekstra bersabar, misalnya mungkin ketidakpastian soal pekerjaan, soal keuangan, dan lain-lain. Dan dengan kartu Ace of Swords, mungkin selama ini kalian tuh telah menggunakan kecerdasan pikiran untuk apa? Untuk mengakhiri, menyelesaikan ketidakpastian tersebut dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Oke. Jadi intinya dengan kartu 7 cawan sebagai tema utama bisa dikatakan selama bulan Mei ada semacam opsi baru, pilihan baru yang tiba-tiba tersedia di hadapanmu. Terus bagian lain memang ada semacam faktor ketidakjelasan yang tetap akan menghampirimu ketika ingin mengejar tujuan tertentu, ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Di tengah-tengah ada kartu 6 cawan yang melambangkan masa lalu,
Jadi artinya Sagittarius, di minggu pertama nanti, beberapa dari kalian akan fokus sekali pikirannya ke arah masa lalu. Mungkin lagi memikirkan masalah-masalah yang sudah terjadi, yang sudah lewat akhir-akhir ini, masih kepikiran terus dengan masalah tersebut. Mungkin di sini kalian tuh lagi mencari sebuah solusi, jalan keluar untuk segera mengakhiri, menyelesaikan masalah yang sudah lewat, ya, baik itu dalam cinta, dalam karir, dan sebagainya. Ini menjadi fokus utamamu di minggu pertama, ya, oke? Terus sebagai tantangannya ada kartu 3 cawan, Three of Cups. Jadi artinya teman-teman, selama bulan Mei nanti kalian tuh ditantang untuk apa? Untuk lebih mengakrabkan diri, lebih bersosialisasi dengan orang lain. Mungkin di sini kalian tuh perlu untuk sekali-kali meminta dukungan, bantuan dari orang-orang yang ada di sekitarmu, bisa dengan siapa saja, mungkin dengan tujuan untuk menyelesaikan masalahmu sendiri. Jadi kalau misalnya kalian tuh lagi punya masalah, ya, usahakan untuk bicara, berdiskusi dengan orang-orang yang ada di sekitarmu agar orang lain bisa memahami situasi yang sedang kamu hadapi, agar mereka tuh bisa memberikan dukungan kepada kamu, ya, untuk menyelesaikan masalah tertentu selama bulan Mei. Ini sebagai tantanganmu, Sagittarius, ya. Oke. Terus ada foundation, ada kartu 8 pedang. Jadi artinya di masa lalu, teman-teman, beberapa dari kalian mungkin lagi punya beban pikiran yang cukup besar, ya. Ada suatu hal yang sedang kamu pikirkan, kamu khawatirkan selama ini. Ya, misalnya mungkin lagi mengkhawatirkan kondisi keluarga di rumah, mengkhawatirkan kondisi hubungan cinta, ya, kondisi pekerjaan, dan lain-lain. Jadi ada beban pikiran tertentu yang telah kamu alami di masa lalu, teman-teman, ya. Oke. Terus ada recent past, ada kartu Wheel of Fortune yang melambangkan perubahan positif. Jadi ceritanya selama bulan April kemarin, beberapa dari kalian mungkin lagi mencoba memutar roda keberuntungan, ya, dengan cara bagaimana? Dengan cara menciptakan sebuah perubahan. Jadi kalian tuh lagi jelas-jelas ingin berubah selama bulan April, lagi mencoba melakukan perubahan ke arah yang lebih baik tentunya. Misalnya mungkin lagi sengaja mengubah caramu ketika berbicara dengan seseorang, ya, mengubah cara ketika mencari uang, mengubah cara ketika ingin memperbaiki pekerjaan, dan lain-lain. Jadi ada suatu hal tertentu yang kamu sengaja ubah sendiri, teman-teman, di selama bulan April, ya. Oke, sekarang kita lihat apa fokus utamamu selama bulan Mei. Di sini ada kartu Ace of Cups yang melambangkan proses healing. Jadi ceritanya memang beberapa dari kalian selama bulan Mei lagi fokus untuk healing, ya, energi penyembuhan, lagi fokus untuk mencari ketenangan, untuk menenangkan hati dan pikiranmu. Mungkin dikarenakan berbagai masalah, kesulitan yang sudah terjadi yang telah menguras energimu selama ini. Jadi untuk bulan Mei kalian tuh lebih fokus untuk bersabar, mencari ketenangan, ya, lagi ingin ketenangan intinya. Terus bagian lain, dengan kartu Ace of Cups, aku lihat kalian tuh lagi fokus untuk mengejar tujuan dengan mendengarkan isi hatimu terlebih dahulu. Jadi kalian tuh lagi mulai mendengarkan intuisimu sendiri ketika ingin mengejar tujuan selangkah demi selangkah. Ini fokus utamamu, ya. Oke. Terus di minggu kedua ada kartu 6 pedang. Jadi artinya di minggu kedua kalian tuh lebih fokus menggunakan ketenangan pikiran selangkah demi selangkah ketika ingin mengejar tujuanmu sendiri. Jadi pikiranmu tuh lumayan tenang, Sagittarius, di minggu pertama. Jadi memang cukup bagus energinya, ya. Oke. Terus di minggu ketiga ada kartu Queen of Pentacles. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus, Virgo, Capricorn, ya. Oke. Jadi ceritanya teman-teman di minggu ketiga kalian tuh lebih fokus ke dalam segi materi. Mungkin lagi fokus untuk bekerja, mencari uang, ya, fokus untuk mencari pekerjaan yang baru, mungkin lagi ingin memperbaiki keuangan, memperbaiki kondisi keluarga, ya, dan lain-lain. Ini menjadi fokus utamamu di minggu ketiga. Oke. Terus kita lanjut, di sini ada kartu 4 cawan. Jadi artinya teman-teman selama bulan Mei nanti orang lain akan menilaimu terlalu gampang, tidak puas hatinya, ya. Jadi kamu tuh dinilai serba tidak puas. Ini hanyalah sudut pandang orang mengenai dirimu. Belum tentu benar demikian, ya. Jadi orang lain akan menilaimu itu serba tidak puas. Ya, ada suatu hal yang merasa membuat dirimu tuh kurang puas selama bulan Mei. Oke, terus kita lanjut. Di sini ada kartu Queen of Wands. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan juga dengan bintang Aries, Leo, Sagittarius. Oke, jadi ceritanya ini harapan utamamu, ya, selama bulan Mei. Jadi kalian tuh punya harapan besar untuk lebih semangat lagi, ya, menggunakan semangat tinggi untuk mengejar ambisi masing-masing. Ya, oke. Terus terakhir di sini ada kartu The Hierophant. Jadi artinya di minggu keempat kalian tuh lebih fokus untuk bekerja. Soalnya kartu ini melambangkan organisasi yang cukup besar seperti sebuah perusahaan. Jadi mungkin ada yang lagi fokus mencari kerja, fokus untuk bekerja di kantor, ya, mencari uang. Terus bagian lainnya kartu ini juga melambangkan aturan dan disiplin. Jadi ceritanya di minggu keempat kalian tuh lebih ingin disiplin, mendisiplinkan diri, ya, secara perlahan-lahan, selangkah demi selangkah mengejar tujuanmu. Jadi kalian tuh lebih fokus untuk disiplin ketika mengejar tujuan di minggu keempat, ya.
Oke, jadi intinya dengan kartu 7 cawan sebagai tema utama bisa disimpulkan selama bulan Mei nanti mungkin ada sebuah opsi baru, pilihan baru yang tiba-tiba akan tersedia di hadapanmu, ya, yang bisa kamu gunakan untuk melangkah maju. Mungkin di sini dikarenakan ada dan opsi tersebut, pilihan tersebut bisa kamu gunakan untuk memperbaiki masalah yang sudah lewat dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Terus bagian lain mungkin ada semacam faktor ketidakjelasan yang akan menghampirimu ketika ingin mengejar sebuah ambisi besar, Queen of Wands di minggu ketiga. Jadi hati-hati, ya. Di minggu ketiga kalian itu akan menghadapi faktor ketidakjelasan ketika ingin mengejar targetmu masing-masing, ya. Terus bagian lain mungkin di minggu keempat dengan kartu The Hierophant, terutama bagi kamu yang saat ini sedang bekerja, jadi ada semacam ketidakjelasan dengan kondisi pekerjaan di kantor dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Jadi apapun itu kondisinya, teman-teman, usahakan untuk selalu berpikir yang positif dan tetap semangat, ya. Oke, sekarang kita lanjut, ya. Kita langsung lihat bagaimana kisah asmaramu. Jadi di sini saya akan tarik lagi 2 kartu tambahan. Jadi sebentar, teman-teman. Oke. Oke, yang pertama ada kartu ini, Queen of Swords. Dan satunya lagi ini, 6 koin. Oke, jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra, Gemini, Aquarius, ya, Queen of Swords. Oke, jadi untuk segi percintaan, Sagittarius, memang sebagian besar dari kalian untuk bulan Mei nanti akan sangat cerdas pikirannya. Ya, Queen of Swords mampu mempergunakan kecerdasan yang kamu miliki ketika ingin menjalin hubungan dengan seseorang ataupun ketika ingin memperbaiki suatu hubungan. Ini berlaku untuk yang lagi single dan couple. Misalnya bagi yang lagi single, ya, untuk bulan Mei kalian itu tiba-tiba mampu berpikir dengan sangat pintar, dengan lebih cerdas, ya, menggunakan kecerdasan yang kamu miliki untuk mendekati orang yang kamu sukai selama ini. Jadi ada cara-cara tertentu yang bisa kamu gunakan, ya, sesuai dengan tema utamamu. Kartunya 7 cawan. Mungkin dikarenakan ada sebuah opsi pilihan baru yang tiba-tiba tersedia di hadapanmu, ya. Jadi bagi yang lagi single cukup bagus energinya. Soalnya di sini kalian itu tiba-tiba akan menemukan pasangan baru yang bisa kamu dekati. Intinya seperti itu. Dan kamu itu akan menggunakan cara-cara yang lebih pintar untuk mendekati orang tersebut dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Terus bagi yang lagi couple, hampir sama. Mungkin selama bulan Mei nantinya kalian tuh bisa berpikir dengan sangat cerdas, ya, ketika ingin mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah cinta di antara kalian berdua ataupun untuk menjaga hubungan tersebut, ya. Dan lihat di sampingnya ada kartu 6 koin yang melambangkan perhatian dan dukungan. Jadi artinya selama bulan Mei nanti kalian tuh lagi mencari perhatian dan dukungan dari pasanganmu. Bisa juga mungkin kebalikan, ya, kamu sendiri yang akan mencurahkan perhatian 100% kepada pasanganmu. Mungkin dia tuh lagi butuh dukungan dari kamu dan kamu tuh siap, ya, untuk memberikan dukungan 100% kepada pasanganmu selama bulan Mei, ya. Dan ingat tema utamamu juga kartunya 7 cawan. Jadi nantinya di tengah jalan barangkali ada semacam faktor ketidakjelasan yang akan menghampiri dirimu ketika ingin menjaga hubungan tersebut. Jadi hati-hati, mungkin dikarenakan ada suatu hal yang belum jelas, mungkin ada suatu hal yang dikatakan ataupun yang diperbuat oleh pasanganmu yang akan menimbulkan kesan ketidakjelasan dalam hubungan cinta. Jadi apapun itu memang terutama bagi yang lagi couple, usahakan untuk selalu bersabar, jaga komunikasi dengan pasangan dengan sebaik mungkin untuk menghindari kesalahpahaman, ya. Oke, teman-teman, guys, gitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat, ya. Terima kasih sudah nonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.